Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Ainaya Al-Fatihah dari kelas 2018A kelompok 9. Saya di sini mewakili dari kelompok saya untuk mempresentasikan dari laporan KKL 2018 secara online di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul. Laporan ini berjudul Karakteristik Akuifer Kars Mata Air Ngeleng di Desa Padukuhan Susukan Kiri Tirto, kawasan Kars, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, yakni dalam kajian fenomena geosfer dalam ruang bentuk lahan Kars. Berikut presentasi yang akan saya tampilkan. Karakteristik akuifer Kars Mata Air Ngeleng di Desa Padukuhan Susukan Kiri Tirto, kawasan Kars, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, dalam kajian fenomena geosfer dalam ruang bentuk lahan Kars. Mata air Kars adalah sebuah keadaan alami di mana air tanah mengalir keluar dari akuifer menuju permukaan tanah yang menjadi sumber air bersih yang berguna untuk keperluan kehidupan manusia. Mata air merupakan bagian dari hidrosfer. Sumber air yang berasal dari mata air tersebut merupakan air yang sudah layak untuk dikonsumsi karena mengalami purifikasi secara alami atau self purification. Selain itu, mata air juga biasanya dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan berbasis air untuk mendapatkan pasokan air yang layak konsumsi. Untuk Kars sendiri, yakni kawasan Batu Kamping. Penamaan Kars berasal dari kawasan Batu Kamping di wilayah Yugoslavia. Untuk ciri-ciri utama dari batuan Kars yaitu lahan yang kurang subur untuk pertanian. Yang kedua, rentan terjadi erosi. Yang ketiga, dapat menyebabkan tanah longsor. Yang keempat, rentan dengan pori-pori radiasi yang rendah. Selain itu, Kars memiliki gaya permeabilitas yang lamban dan didominasi oleh pori-pori mikro. Kars merupakan sebuah bentuk permukaan bumi yang pada umumnya mengalami depresi tertutup atau cross depression, drainase permukaan, dan gua. Daerah ini dibentuk terutama oleh larutan batuan, kebanyakan batuan gamping. Untuk deskripsi daerah penelitian, daerah penelitian diambil di Desa Padukuhan Susukan Kiri Tirto, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul. Daerah ini merupakan sebuah wilayah di Jawa Tengah yang memiliki sebuah keunikan alam, yakni kemunculan sumber mata air di wilayah Kars. Secara absolut, mata air Ngeleng ini berada di titik koordinat 49 meter, 43, 17, 15 meter timur, 9115928 meter utara. Berdasarkan kondisi iklimnya, suhu udara di desa Kiri Tirto kisaran 24,4 Celcius sampai dengan 25,9 Celcius. Kondisi geologi desa Kiri Tirto dicirikan melalui dua geografi berupa perbukitan struktural batuan Batur Agung di bagian utara dan kawasan Kars Gunung Sewu yang mengindikasikan keberadaan formasi Langgrang dan formasi Wonosari, di mana keberadaan dominasi formasi Wonosari menandakan bahwa material batu kamping adalah material yang menyusun akuifer mata air Ngeleng. Ditinjau
Kalau dari kondisi hidrologi, Desa Girtirto termasuk ke dalam subsistem pangan dengan evaluasi antara 0 meter hingga 300 meter. Tidak memiliki aliran permukaan, tebal akuifer antara 50 meter hingga 100 meter dengan dominasi jenis akuifer bebas, serta luaran melalui mata air permukaan dengan debit terbilang kecil. Sumber air Ngeleng yang terletak di Padukuhan Susukan Girtirto itu digunakan warga 4 padukuhan, yakni Desa Petoyan, Desa Melegok, Desa Susukan, dan Desa Tompak. Sebagai besar mata air, dulu sumber mata air ini dikelola PDAM, namun ada masalah jadi sekarang langsung dikelola tiap RT di 4 desa padukuhan tersebut. Untuk warga sekitar juga mengkeramatkan sumber mata air ini. Bila ada yang berani memancing di sumber mata air Ngeleng, biasanya akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Mitos ini sudah ada sejak nenek moyang. Ini merupakan peta lokasi dari daerah yang diambil dalam penelitian tersebut. Terletak di Desa Girtirto, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Untuk sumber mata air sebenarnya adalah air tanah yang berada di bawah permukaan tanah, tepatnya pada batuan yang bersifat jenuh air atau disebut dengan akuifer. Adanya proses geologi di dalam tanah menjadi faktor pendorong sehingga air tanah muncul di atas permukaan tanah. Air yang muncul itulah kemudian dikenal sebagai mata air. Pada dasarnya, air dari mata air berasal dari air permukaan tanah yang meresap sehingga menjadi air tanah, kemudian melalui serangkaian proses geologi dan akhirnya kembali lagi jadi air permukaan akibat pemotongan aliran air. Untuk proses ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu air permukaan, air tanah, dan air mata air. Untuk tahap air permukaan, pada tahap ini air masih berada di atas permukaan bumi sehingga disebut sebagai air permukaan. Ada banyak sekali jenis air permukaan, mulai dari air laut, air sungai, air rawa, air danau, hingga air hujan. Air inilah yang nantinya akan meresap dan menjadi air tanah. Yang keempat ada tahap air tanah. Ketika air permukaan meresap ke dalam tanah, maka disebut sebagai air tanah. Air ini masih tetap mengalir lewat retakan dan celah kecil di dalam tanah. Air tanah mempunyai fungsi yang sangat penting terhadap aspek kehidupan manusia. Yang kelima ada tahap mata air. Pada saat air tanah mengalir melalui celah kecil pada batuan jenuh air atau disebut dengan akuifer, kemudian tiba-tiba terjadi proses geologi yang menyebabkan lintasan air terpotong. Maka pada saat itulah air akan memancar kembali ke permukaan tanah. Air tersebut akan berkumpul pada satu titik dan mengalir yang disebut dengan mata air. Yang keenam yakni penjelasan tentang mata air dari tenaga gravitasi atau gravitation spring, yang merupakan mata air yang muncul berada dalam kondisi tidak tertekan, melainkan air tersebut muncul akibat topografi yang memotong aliran air. Mata air jenis ini umumnya mempunyai arah luncuran yang horizontal. Selanjutnya, ada 4 jenis mata air yang berasal dari tenaga gravitasi, yaitu air depresi, lalu kontak,
depression spiring, dan turbular atau turbulence spiring. Selanjutnya, depression spiring atau mata air depresi merupakan mata air yang terbentuk akibat perpotongan permukaan air tanah oleh topografi. Sumber air ini dianggap sangat labil karena kualitas dan kuantitas air yang dihasilkan sangat tergantung pada kondisi lingkungan sekitar. Selain itu, lintasan cukup pendek dan umur air sangatlah muda. Selanjutnya, kontak spiring atau mata air kontal yang merupakan mata air yang terbentuk ketika lapisan tidak kedap air terletak di atas lapisan kedap air yang mengakibatkan air keluar dari tanah. Sumber air jenis ini juga dikatakan terbentuk dari proses geologi dan sifatnya juga labil atau tergantung pada lingkungan sekitarnya. Lalu ada artesian spiring atau mata air artesis, yakni mata air yang terbentuk pada saat air yang berada di dalam lapisan akuifer mengalami tekanan dan disertai kebocoran yang terjadi pada lapisan bebatuan yang bersifat kedap air hingga akhirnya muncul di atas permukaan tanah. Yang terakhir ada turbulence spiring atau mata air turbulen, yakni biasanya disebut sebagai joint spiring yang merupakan saluran atau aliran alami yang dapat dijumpai pada formasi kulit bumi. Sumber air ini sering juga lewat retakan batuan pada air tanah, dangkalan, dan juga pemotongan air oleh tekuk lereng. Contoh mata air jenis ini adalah gua lava. Untuk mata air dari tenaga non-gravitasi, mata air yang berasal dari tenaga non-gravitasi artinya tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Jenis ini juga dapat dibagi menjadi 4 jenis, yakni mata air vulkanik, panas, hangat, dan panas. Untuk mata air vulkanik merupakan mata air yang muncul akibat kontur pada bentang vulkanik. Misalnya, kondisi geomorfologi lereng. Jenis sumber air ini juga dipengaruhi oleh dorongan magma yang ada di dalam bumi, sehingga air tanah akhirnya keluar pada permukaan tanah. Mata air celah adalah mata air yang muncul di permukaan tanah akibat adanya tantangan geologi pada kontur lahan yang di bawah, dialiri oleh air tanah. Sumber air ini biasanya keluar melalui celah-celah batu yang retak. Ketiga ada mata air hangat, yakni mata air yang suhu airnya berada pada kisaran dingin sampai dengan hangat. Sumber air jenis ini umumnya memiliki suhu yang sama dan suhu rata-rata pada lingkungan di mana mata air itu keluar. Dan terakhir ada mata air panas, yang merupakan mata air yang suhunya kurang melebihi 6-10 derajat Celcius, lebih tinggi jika dibandingkan dengan suhu rata-rata pada lingkungan sekitarnya. Untuk kemunculan sumber mata air di daerah Kars, yakni merupakan suatu medan dengan kondisi hidrologi yang khas sebagai akibat dari batuan yang mudah larut dan memiliki porositas sekunder yang berkembang dengan baik. Indonesia memiliki persebaran ekosistem karst yang membentang luas. Karst memiliki potensi kekayaan alam yang khas, tentunya mata air dan beberapa hewan endemik. Kawasan karst menjadi sumber daya yang berpotensi untuk mendukung kehidupan karena kekayaan yang berlimpah dan di sisi lain rentan akan kerusakan akibat ulah manusia sejak saat itu. Perkembangan dalam jangka panjang, kawasan ini terus mengalami gangguan oleh
eksploitasi untuk kepentingan ekonomi, sehingga perlu usaha untuk melindungi demi kelestarian fungsi kawasan itu sendiri. Untuk sistem hidrologi yang ada pada wilayah Kars akan memiliki sistem yang berbeda pada sistem hidrologi wilayah non-Kars, dan sistem hidrologinya terlihat sangat jelas dari pola aliran sungai di atas permukaan. Sistem hidrologi secara umumnya menyumber air utamanya berupa curah hujan, kemudian dari air hujan tersebut terjadi distribusi air ke permukaan bumi melalui beberapa cara, yaitu air lolos dan air pasang. Untuk kesimpulannya, karakter akuifer Kars mata air Ngeleng di desa Padukuhan Susukan Giritirto, kawasan Kars, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, mempunyai karakteristik akuifer bebas atau confined aquifer dengan material penyusun kawasan mata air secara geologi. Dengan batuan penyusun formasi ini terjadi batuan gamping terumbu dan batuan gamping kalkerenit. Efektivitas pemanfaatan kemunculan sumber mata air Ngeleng di desa Padukuhan Susukan Giritirto, kawasan Kars, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, digunakan dengan baik sebagai sumber air minum. Selain itu juga digunakan masyarakat sekitar untuk pengairan irigasi. Namun dalam pemanfaatan sumber mata air di kawasan Kars harus dijaga dan diperhatikan dengan baik, karena pada dasarnya sumber mata air Ngeleng di desa Padukuhan Susukan Giritirto, kawasan Kars, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, berasal dari batuan dasar dari geomorfologi Kars, yaitu batuan gamping yang mengandung CaCO3 yang tinggi, akan mudah larut, sehingga bentukan lahan Kars akan semakin berkembang pada batuan dengan kandungan CaCO3 yang tinggi. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkannya secara efektif dan efisien agar tidak merusak kelestariannya. Sekian dari